dari kami mahasiswa ya, mahasiswa itu kan selalu dituntut sebagai agen perubahan di setiap zaman gitu. Apalagi apalagi kalau di Indonesia sendiri uniknya ini mahasiswa ini dia membuat gerakan sendiri yang eh mohon maaf tadi itu suara apa ya? Nanti suara dari luar sebentar. Besok maunya ikut masuk aja. Mohon maaf buat pemirsa yang belum ini tolong di mute dulu. Buat pemirsa di Seruput tolong di mute dulu. Jadi kita bisa mendengarkan penjelasan dari narasumber. Ya, silakan Bung Isan teruskan kembali. Ya, oke. Ya, kalau di Indonesia ini kan mahasiswa tuh selalu menjadi elemen yang bergeraknya tuh secara apa ya? Secara mandiri lah, independen gitu. Berbeda dengan teman-teman di luar negeri lain, saya sampai sekarang tuh belum menemukan negara yang mahasiswanya itu begitu aktif dalam perubahan sosial politik negaranya gitu, kecuali untuk Indonesia. Kalau teman-teman di luar negeri ya, terutama yang saya tahu itu seperti Eropa Barat, kemudian Amerika, kemudian Australia gitu. Pokoknya negara-negara Barat itu kebanyakan justru elemen mahasiswanya itu terafiliasi dalam partai politik. Jadi misalnya kayak kalau di Inggris itu ada partai buruh, nah mereka tuh punya sayap mahasiswanya namanya mahasiswa buruh. Nah kalau di Indonesia ini kan tidak, kita malah bergerak secara mandiri gitu dengan dengan terbentuknya kita dari Gema Pembebasan, Gerakan Mahasiswa Pembebasan, kemudian ada HMI, teman-teman PMII, bahkan teman-teman dari agama lain kayak Katolik ada PMKRI, bahkan juga ada teman-teman yang mengatasnamakan nasionalisme seperti LMND, lembaga LMND-nya itu kan ND-nya itu kan Nasional Demokratik kalau nggak salah. Nah, kemudian ada GMNE dan segala macam. Jadi kalau di kita ini selalu mencurahkan waktu dan pikiran kita untuk perubahan terhadap rakyat gitu. Kenapa? Karena pertama kita ini masih muda dan pemuda itu selalu menjadi kecenderungannya bagi pemuda adalah idealisme. Jadi kita mempunyai suatu konsepsi ideal yang kita punya dan kita akan memperjuangkan konsepsi ideal itu. Yang pertama, yang kedua, kita sebagai pemuda itu memang masih belum banyak tanggungan seperti bapak-bapak sekalian, seperti mbah-mbah sekalian. Jadi itu yang membuat kita masih bisa bergerak bebas menyampaikan apa yang menurut kita benar gitu. Apa yang menurut kita benar, termasuk dalam hal pandangan korupsi gitu. Kalau misalnya bapak-bapak tanya ke semua mahasiswa dimanapun dan di kampus apapun gitu, mereka pasti akan bilang bahwa korupsi itu suatu hal yang buruk. Bahkan tak jarang yang bilang korupsi itu adalah akar dari kebobrokan negara kita gitu. Karena pola pikir yang terjadi di masyarakat pada umumnya adalah korupsi itu kan akhirnya ngebuat dana-dana yang seharusnya bisa menjadi dana-dana produktif, misalnya untuk dana riset dan pengembangan R&D, atau mungkin dana untuk membiayai teman-teman kita yang lain, mahasiswa-mahasiswa lain yang membutuhkan pembiayaan tambahan. Karena kan sejak kampus itu menjadi memiliki badan hukum, akhirnya kan mereka secara terpaksa harus menghidupi kehidupan kampusnya sendiri, dan otomatis mereka juga akhirnya menerapkan bayaran kepada mahasiswa-mahasiswanya gitu, termasuk kampus-kampus negeri ternama. Nah itu akhirnya ngebuat kita tuh sangat membenci. Sebenarnya nggak cuma kita sih, semua masyarakat Indonesia dan semua makhluk berakal pasti membenci korupsi itu kan, pasti membenci korupsi itu. Nah, salah satu buktinya apa sih kalau kita mahasiswa sangat membenci korupsi? Kita bisa klaim bahwa KPK itu lahir dari campur tangan mahasiswa. Kita mulai lihat dari reformasi 98, kemudian akhirnya terus bergulir karena kan 98 salah satu yang diprotes oleh abang-abangan kita yang sekarang pun udah ada yang di DPR seperti Bung Fahri Hamzah, kemudian Bung Budiman dan lain sebagainya, termasuk Ustadz Ismail gitu kan. Salah satu yang diprotesnya adalah korupsi gitu. Cuma bedanya kalau dulu korupsi itu berpusat pada cendana, keluarga cendana, sekarang jauh lebih egaliter ya, dalam lebih merata ke anggota-anggota parpol dan afiliasinya gitu. Ya, pemerataan korupsi ya.
Iya, lebih merata gitu. Lebih merata ke lebih menyamping lah korupsinya. Meskipun tetap tidak turun ke bawah gitu. Tetap tidak turun ke bawah. Nah, ini sebuah pola pikir yang menurut saya salah sih. Ketika kita akhirnya berharap bahwa pemberantasan korupsi itu hanya bisa dengan menaruh orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang jujur di dalam tingkah laku kehidupannya, tanpa merubah akal dari korupsi itu gitu. Akal dari korupsi itu kan sebenarnya bukanlah orang-orang yang licik, bukanlah orang-orang yang pembohong, ataupun orang-orang yang menganggap bahwa kebutuhan pribadinya itu harus diutamakan daripada kebutuhan publik, kebutuhan bersama. Enggak. Tapi ya korupsi itu berawal dari sistem yang diterapkan di Indonesia ini. Ya sih, kan di Indonesia ini kita kalau mau secara jujur ya melihat sistem Indonesia, yang diterapkan adalah sistem liberalisme, neoliberalisme, terus kemudian ada neokapitalisme, di mana di dalam sistem neoliberalisme itu kan tetap dengan asas liberalnya, yaitu membebaskan siapapun memiliki apapun. Jadi tidak ada batasan. Mungkin ada beberapa pengecualian, karena kan akhirnya tercipta neoliberalisme itu kan ada pengecualian negara, tapi tetap aja tidak sampai pada pada hal-hal yang krusial gitu. Terkait dengan kepemilikan. Terkait dengan kepemilikan. Misalnya, memang negara membatasi kepemilikan sumber daya alam, itu membatasi tapi tidak membatasi banget. Maksudnya apa? Jadi negara itu membatasi sumber daya alam itu untuk asing, tapi tidak membatasi untuk pribumi gitu, kepemilikan pribumi. Nah ini kan bisa dimainkan dengan cara taruh aja satu orang pribumi atau beberapa orang pribumi ke dalam susunan direksi mungkin, tapi kan tetap aja yang main juga dari luar-luar juga gitu. Nah itu perizinan, ini kan perizinan, masalah penetapan kepemilikan. Itu satu. Kemudian di dalam neokapitalisme kan ciri khas dari kapitalisme itu adalah politik yang mahal. Selalu gitu. Di semua alam kapitalisme gitu, mau di Eropa Barat, mau di Indonesia sekalipun, politiknya mahal gitu. Saya pernah baca, kalau nggak salah CNN Indonesia itu pernah ngebahas, seharusnya untuk setingkat kepala daerah kota atau kabupaten, biaya kampanye mereka yang sehat aja itu kisaran 250 juta. Itu yang sehat. Dalam arti yang benar-benar tidak memainkan serangan fajar, tidak mencoba mempengaruhi KPU, tidak mencoba untuk mempengaruhi Bawaslu, itu 250 juta. Kalau misalnya kita pakai hitung-hitungan aja 250 juta dengan gaji kepala daerah itu kan paling berapa? Paling 6 bukan kepala daerah, mohon maaf. Ini itu dewan. Gaji dewan tuh paling sekitar mungkin adalah kita anggap 40 juta misalnya. 250 bagi 40 juta itu ada hitung-hitungan berarti ada 6 kali. Berarti setidaknya dia harus menyisihkan gajinya selama 6 bulan lebih untuk membayar utang kampanye atau enggak mengembalikan dana kampanye ya, mengembalikan dana kampanye. Ada 6 bulan lebih. Itu dengan asumsi bahwa dia benar-benar tidak memakai uang gajinya itu. Padahal kan kenyataannya dia pasti butuh untuk bayar listrik. Dia pasti butuh untuk beli makan setiap harinya. Kemudian dia ke partai juga. Dia juga pasti akan setim mobil. Nggak mungkin dong mobil dipakai kotor-kotoran setiap hari gitu kan. Dia apalagi kalau misalnya perokok ya, dia pasti setidaknya sehari itu bisa ngeluarin 20.000 sampai 30.000 satu bungkus rokoknya itu. Ini mahasiswa hitungannya detail ini, soalnya ngekos ini. Iya benar, karena kalau kita nggak ngitung kita boncos juga sih kalau nggak ngitung. Ya, nah kembali ke masalah KPK-nya sendiri gitu. Kalau dari kami sih, gitu. Kalau dari kami sih kita
teman-teman, bapak-bapak sekalian pasti udah pernah lihat lah di berita tuh selalu ada tanggapan reaksi dari mahasiswa itu kan. Selalu ada tanggapan reaksi dengan aksi, kemudian dengan kalau yang di Twitter tuh juga kadang juga rame dengan tagar-tagar, hashtag-hashtag gitu ya kan. Cuman permasalahannya adalah teman-teman mahasiswa itu masih banyak yang menganggap bahwa ini permasalahannya itu ada di orang. Padahal sebenarnya kan ini ada di sistem gitu. Karena sistem yang mengizinkan adanya itu. Kenapa? Sistem mengizinkan politik yang mahal, biaya politik yang mahal. Kemudian sistem juga mengizinkan kebebasan kepemilikan apapun gitu. Sehingga akhirnya orang tuh bisa bertarung untuk kepemilikan hal-hal publik, hal-hal yang seharusnya itu dinikmati masyarakat. Ini tuh juga, jadi kalau kita pengen menyelesaikan korupsi itu, bukanlah dengan mengganti orang. Bukanlah dengan mengganti orang. Bapak-bapak semua tuh bisa lihat, teman-teman tuh bisa lihat bahwa koruptor-koruptor yang sekarang ada yang ditangkap itu kan beberapanya adalah mahasiswa seperti saya, tapi 20 tahun yang lalu. Masih 20 tahun lalu. Yang melemahkan KPK dengan pembentukan undang-undang KPK, Bung Fahri Hamzah itu adalah panutan kita. Sepak terjangnya 20 tahun yang lalu itu menjadi panutan kita. Menjadi panutan kita. Jadi kadang tuh saya suka bercanda gini, Ustaz, kalau ke teman-teman ya. Kita ini sebenarnya adalah koruptor masa depan. Mahasiswa Indonesia ini, terutama aktivis, yang akan menggantikan para dewan-dewan koruptor itu nanti di masa depan. Sehingga belum kebagian giliran aja ya? Belum kebagian giliran doang ya? Iya, Ustaz. Belum kebagian giliran. Dan saya nggak mau menafikan diri bahwa saya dengan PD-nya bilang, saya nggak akan mungkin. Enggak, saya juga masih belum berani ngomong gitu. Karena kan manusia nggak ada yang tahu masa depan. Manusia nggak ada yang tahu masa depan kan. Saya pun juga nggak menafikan diri, bisa jadi saya yang akan memakai baju oranye di 20 tahun lagi, bisa jadi. Makanya saya selalu berharap, selalu berdoa agar saya tidak menjadi kaum-kaum oranye itu gitu, kaum-kaum oranye. Nah, saya jujur-jujuran aja ini, maksudnya saya terbuka aja gitu. Nah, apa sih reaksi dari KPK? Ya. Bukan PPSU, Ustaz. PPSU masih oranye lebih mulia. Itu kan, enggak, oranye itu oranye. Ya, kalau oranye yang dipakai KPK itu kan campuran antara warna merah sama warna kuning, jadinya oranye. Iya. Ya. Ya, jadi kalau dari kita sih tanggapan kita tuh sebenarnya gini, umum ya, tanggapan kita sebenarnya tanggapan yang udah dilakukan oleh orang-orang para dewan yang mengesahkan UU KPK 20 tahun lalu gitu. Sehingga akhirnya ketika kita turun aksi misalnya, kelemahan dari mahasiswa sekarang adalah mereka turun aksi tapi tidak mengedukasi secara berkelanjutan di rakyat gitu. Masyarakat tidak mengedukasi secara berkelanjutan. Padahal kalau kita lihat pola-pola aksi yang kita terapin saat ini adalah mainan-mainan dari para dewan 20 tahun lalu. Aksi massa itu kan udah mainannya Budiman, udah mainannya Fahri Hamzah. Kemudian udah mainannya itu yang dulu jadi ketua Kontras itu. Saya juga lupa namanya. Terus kemudian udah mainannya Fajrul Rahman ya. Mereka tuh pasti ngerti gimana caranya untuk meredam aksi. Mereka tuh pasti ngerti, Sat. Mereka tuh ngerti gimana cara kabur dari aksi, cara melarikan diri jika dikejar oleh aparat saat aksi. Mereka tuh udah ngerti titik-titiknya. Karena ini mainan mereka gitu. Yeah. Dan mereka paham bahwa ketika aksi massa mahasiswa ini dipukul keras seperti Orde Baru, justru akan menjadi bumerang bagi mereka. Akhirnya yang mereka lakukan adalah menggunakan cara-cara yang legal formal, yaitu dengan pelemahan KPK itu. Jadi ketika kita aksi koar-koar sampai berbusa sekalipun, kita nggak ada kekuatan karena secara legal, secara hukum tuh
udah sah kan KPK itu, UU KPK itu. Karena para dewan yang dipanggil sebagai perwakilan masyarakat Indonesia itu mayoritas menyetujuinya gitu. Mayoritas menyetujui undang-undang KPK itu gitu. Jadi mereka paham kalau untuk meredamkan aksi massa mahasiswa jangan pakai kekerasan, tapi kita pakai cara-cara yang lebih elegan menggunakan suara mayoritas sesuai dengan kaidah demokrasi kan. Demokrasi itu kan pada hakikatnya adalah vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi bagi demokrasi Tuhan itu tergantung jumlah manusia gitu. Tergantung jumlah manusia. Jadi ini permasalahannya sebenarnya ada di demokrasinya itu sendiri gitu. Bukan di orangnya gitu. Ya. Kebanyakan dari kita itu kan mohon maaf Zat, dikit lagi. Kebanyakan dari kita itu kan menganggap bahwa kita ini gagal menerapkan demokrasi sehingga tidak terwujudlah cita-cita dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, sekarang masalahnya kita udah berdemokrasi itu udah cukup lama gitu. Udah cukup lama sejak merdeka pun kita selalu menggaungkan demokrasi. Meskipun memang ada penyelewengan dari Soekarno, dari Soeharto, tapi pertanyaannya adalah gini. Apa jangan-jangan karena berdemokrasi sehingga korupsi jadi naik? Karena kalau kita bisa lihat ya, yang melakukan demokrasi kan tidak hanya Indonesia. Mayoritas negara di dunia gitu. Dan mereka juga banyak pelanggaran korupsinya. Kalau mungkin akan ada yang bilang bahwa cobalah lihat negara lain yang dimana mereka tuh kriminalitasnya nggak tinggi. Nah, permasalahannya adalah mereka hanya mengukur dari hasil, tapi tidak memakai indikator gitu. Padahal kalau secara indikator, saya yakin hasilnya nggak akan beda jauh dengan Indonesia gitu. Secara indikasinya. Seperti itu sih, Ustaz. Ya. Izin minum, Ustaz ya. Oh ya, silakan. Nah, ini saya mau terusin dikit pertanyaannya. Jadi sepertinya seharusnya gitu ya, mahasiswa itu nggak cuma hanya merespon atau mereaksi dari suatu kejadian, termasuk masalah KPK ini gitu ya, tapi juga harusnya bisa melihat permasalahan yang lebih esensial lagi, lebih mendasar lagi gitu ya, sehingga tahu nih akar permasalahannya apa gitu ya, bukan cuma sekedar yang dipermasalahkan mengenai pelemahan undang-undang KPK, kemudian diberhentikannya sejumlah karyawan KPK yang punya integritas, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK, pelanggaran etik maksud saya, yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Jadi bukan cuma itu yang harusnya dilihat, tapi esensi gitu ya, kenapa korupsi itu bisa terjadi dan bagaimana korupsi itu bisa ditangani gitu sebenarnya secara sistemik gitu ya. Iya, jadi jangan hanya sekedar melihat hasil, tapi kita harus menggali lebih dalam itu. Lebih banyak berkontemplasi kenapa ini terjadi gitu. Kalau misalnya contoh misalnya kita akhirnya berhasil lah ya mengubah para dewan menjadi orang-orang yang jujur, amanah, sesuai sifat Nabi lah, staff lah, sidik, tablik, amanah, fatona. Tapi di dalam sistem demokrasi itu saya berani jamin, Ustaz, 20 tahun lagi juga bakal kejadian lagi korupsinya. Mau orang-orangnya staff semua tuh di dalam parlemen, tapi sistemnya masih demokrasi, saya berani jamin itu 20 tahun lagi. Para dewan itu akan kembali terisi oleh para koruptor. Entah dari orang-orang stafnya ditendang keluar, atau orang-orang staf inilah yang menjadi koruptor malah. Itu sudah pasti itu. Ya, artinya ada lingkaran sistem di situ ya.